Ya, jelang pendaftaran Capres dan juga Cawapres, ada sejumlah nama potensial yang menguat nih sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi bakal calon presiden yang sudah ada saat ini. Dari sejumlah survei beredar nama-nama dari lingkaran NU. Nah, NU punya magnet elektoral. Akankah tokoh-tokoh dari lingkaran NU ini jadi kunci pada Pilpres 2024? Kita akan mengulasnya bersama-sama. Ada politikus Partai Gerindra Andre Rosiade, politikus PD Perjuangan Budiman Sujatmiko, Effendi Khoiri dari Partai Nasdem, pengamat politik Muhammad AS Hikam, dan juga Direktur Indonesia Indikator Rustika Herlamba. Saya Skolastika Silvia, inilah Liputan 6 Talks. Nah, saya akan sapa dulu yang sudah ada di studio pada sore ini. Mbak Rustika, apa kabar? Sehat? Sehat, Mbak. Thank you banget sudah datang lagi. Nanti akan ada satu kursi kosong. Ini kita masih menunggu Bung Budiman. Betul. Sudah di jalan. Dan izinkan saya juga menyapa yang sudah gabung melalui sambungan Zoom ya, Mbak ya. Ada Bang Andre Rosiade, ada Prof Hikam, dan juga Gus Coy. Selamat sore Bapak-Bapak. Sehat semuanya? Luar biasa. Terima kasih banyak sudah gabung dalam Liputan 6 Talks hari ini. Tema besar kita, apakah dalam Pilpres 2024 NU akan kembali jadi kunci? Saya mau mulainya, Mbak Rustika izin ya, mau ke Prof Hikam dulu untuk melihat konteksnya secara lebih luas. Prof Hikam, NU dan kalau kita bicara peta politik di internal NU saat ini, seberapa solid sih kekuatan politik di dalamnya? Kekuatan politik apa ini maksudnya? Seberapa besar mungkin gerbong-gerbong politik yang ada di NU? Ya, kita tahu kemarin sudah disebutkan kalau NU tidak berpolitik seperti itu. Tapi ini gimana pun tidak bisa dipungkiri, NU punya magnet elektoral. Kemudian untuk siapa yang nanti akan menentukan cawapres mendampingi para bakal calon presiden yang sudah ada saat ini. Walaupun disebut tidak ingin ikut-ikutan, gimana sih saat ini kondisi atmosfer di dalam tubuh NU kalau melihatnya dari sisi pengamat? Ya, kalau NU itu kan mempunyai kultur dan mempunyai struktur ya Mbak ya. Jadi sejauh mengenai struktur, biasanya NU itu akan mengikuti apa yang sudah menjadi platform dari PBNU yang pada saat itu memang diserai atau diamanati untuk mengatur warga Nahdliyin. Nah, kalau kita bicara kultur, maka itu bisa berbeda-beda karena NU itu juga bisa diekspresikan atau bisa terdiri dari basis-basis kultural yang berbeda-beda walaupun diikat oleh satu kredo Ahlussunnah wal Jamaah dan juga praktik-praktik yang secara kultural memang bisa dianggap sebagai satu, misalnya ibadahnya yang mengikuti 4 madhab itu dan lain sebagainya. Tapi sejauh yang berkaitan dengan realitas kultural, orang bisa melihat perbedaan antara orientasi kultural Jamiah NU di Jawa Timur dengan Jamiah NU di Papua, dengan Jamiah NU di Sulawesi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian politik ini juga merupakan bagian ekspresi dari kultur, maka bisa jadi juga akan terjadi berbagai macam perbedaan-perbedaan. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan yang resmi, misalnya kalau dikatakan siapa yang akan didukung oleh NU sebagai satu jamiah nasional, ya mereka akan mengikuti apa kata PBNU. Nah, begitu PBNU bilang bahwa NU atau PBNU NU tidak cawe-cawe terhadap urusan calon-calon itu diserahkan pada individu masing-masing, ya maka kita bisa bicara secara kultural tetapi tidak secara struktural. Begitu saja, Mbak. Nah, kekuatannya biasanya ditentukan macam-macam, misalnya demografi, misalnya NU kultural yang paling kuat tentu karena demografinya yang paling banyak atau besar itu di Jawa Timur, ya Jawa Timur. Nah, itulah yang kemudian menjadi semacam ya katakanlah standar lah ya, atau yang ada di
Jawa Tengah, yang ada di Kalimantan Selatan, yang ada di Lampung, yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang itu, ya tidak mungkin kita menggunakan standar dari NU yang ada di Papua atau NU yang ada di misalnya di katakanlah Pulau Nias misalnya kayak gitu. Makanya biasanya para politisi atau partai politik akan mencari kantong-kantong NU yang besar. Betul, Ya, setuju. apalagi seperti Gus Coy ini kan orang Jawa Timur, jadi ya beliau kan paling sibuk ya disuruh untuk menggalang NU yang secara kultural di sana, dan beliau ini juga tokoh NU. Ya, dan begitu. Nah, Gus Coy, ini mumpung sudah dipanggil nih, bagaimana Nasdem dan kemudian melirik suara NU di Jawa Timur ini dengan Khofifah? Iya, jadi saya mau menambahkan pendapat dari senior saya, guru saya, Profesor Hikam. Jadi orang luar, kalau saya amati dalam melihat NU itu, satu, dari aspek keagamaan, yang kedua dari aspek kebangsaan. Kalau dari aspek keagamaan, NU moderat, NU tengah, NU tidak kiri, tidak kanan, ya, karena faham tadi sudah disebut Mas Hikam sebagai faham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Itu tegak di tengah. Kemudian dari sisi kebangsaan, NU punya sejarah panjang di Republik ini, ikut mendirikan Republik ini, ikut mempertahankan Republik ini, ikut merumuskan pilar-pilar atau prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu kemudian pernah secara praktek politik, pernah menjadi partai politik sehingga bisa diukur kekuatan NU seperti apa, masa NU seperti apa. Nah, dengan demikian maka kemudian ketika melihat NU itu bukan hanya aspek keagamaan dan aspek kekuatan real masanya, tapi sekaligus juga aspek sejarahnya tadi. Nah, itu kemudian terus-menerus terkonsolidasikan. Tidak seperti ormas lain atau partai politik Islam lain gitu. NU terus ikut berkiprah dan secara organisasi terus-menerus terkonsolidasikan dengan baik. Okay. Kemudian itu semua dibuktikan misalnya melalui survei-survei bahwa di dalam survei itu kalau nggak salah ya sekitar 50% lah dari Muslim di Indonesia itu mengaku sebagai warga NU. Nah, berarti kan ini besar sekali. Dan ini menyebar di mana-mana, terutama tadi disebut Prof. Hikam, basis terbesar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan saya kira juga sebetulnya juga Jawa Barat, meskipun karakternya agak berbeda, gitu ya. Iya. Nah, kemudian NU secara khitoh dalam konteks kiprahnya kepada kehidupan berbangsa dan negara ini, saya harus naik pesawat deh. NU mempersilahkan kepada seluruh rakyat, seluruh warganya. Gus Coy izin, boleh saya dalam potong? konteks politik itu boleh memilih. Tidak satu partai, tidak satu aspirasi, ya. Tidak dimobilisasi untuk menjadi satu kekuatan untuk memilih seseorang, tapi diberi pedoman. Itu ada 9 pedoman berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama. Gus Coy, saya izin pindah ke Bang Andre sebentar karena Bang Andre akan take off. Bang Andre, satu pertanyaan saja, Gerindra melirik Khofifah nggak ini? Mas Andre. Bang Andre. Ya, apa yang mau ditanya? Iya, ini Gerindra melirik Khofifah nggak ini sebagai salah satu cawapresnya Prabowo Subianto? Atau masih solid nih dengan Caimin di PKB? Ya, sampai saat ini saya bisa pastikan bahwa cawapres kandidat terkuat Pak Prabowo ya Gus Muhaimin, Ketua Umum PKB, dan juga Panglima Santri yang merupakan anak kandung Nahdlatul Ulama. Kalau kita bicara konteksnya NU saat ini gitulah. Nah, tapi tentu nanti pas momen yang pas, waktu yang tepat, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin yang akan bersama-sama memutuskan
karena dalam piagam kerjasama kesepakatan Gerindra dan PKB Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu presiden dan cawapres diputuskan bersama-sama antara Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Mungkin itu ya bisa saya sampaikan, Mbak, karena saya Bang Andre, satu harus lagi take boleh over, nggak? harus naik Peluang pesawat. Mahfud sama Yeni gimana, Bang Andre? Satu lagi, peluang Mahfud MD sama Yeni Apa? Wahid mungkin. Peluang Mahfud MD Kan dan Yeni disampaikan oleh Wahid. Pak Prabowo bahwa beliau bisa bekerja sama dengan siapapun, ya. Tapi sekali lagi, pemegang kunci Inggris cawapres Pak Prabowo namanya Gus Muhaimin. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Baik, terima Saya kasih mohon izin banyak pamit. Bang Andre Rosiade. Ya. Terima kasih sudah gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, safe flight ya Bang ya. Terima kasih. Nah itu dia di sela waktu-waktu yang sempit. Gus Coy, terima kasih. Tadi maaf saya potong, tadi kan sempat bicara soal sejarah panjang NU ya. Memang tidak bisa dipungkiri sejarahnya sudah sangat panjang, tidak lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gus Coy, tapi kalau bicara soal Nasdem, soal pendamping, calon pendamping Anies Baswedan, siapa yang dilirik dari NU? Atas dasar pikiran seperti itu, maka Nasdem setelah ada 3 partai gabung dalam koalisi perubahan, kami sadar bahwa untuk memenangkan pertarungan kalau hanya 3 ini itu kayaknya agak sulit begitu. Kayaknya kok persentasenya itu masih belum sampai 35% ya. Apalagi hasil-hasil survei hari ini kan Mas Anies itu antara 20, 23, 20, 23 kan begitu kan? Ya. Nah, karena itu dia membutuhkan pendamping yang bisa menambah kekuatan, Ya. menambah suara. Kan? Nah, dari mana itu? Kami berpikir di lingkungan Nasdem adalah ini nggak ada lain kecuali dari NU, itu kesimpulannya. Gitu. Dan dari beragam pihak, termasuk dari para pengamat, ya memang itu begitu. Dan kami menyatakan seperti itu, berkeyakinan seperti itu. Lalu siapa figurnya? Memang awal-awal Khofifah, tapi Khofifah kayaknya mungkin lebih happy untuk jadi gubernur. Kemudian yang lain-lain. Pendekatannya begitu. Kemudian sudah, yang terakhir. Gus. Yang terakhir kita komunikasi dengan Mbak Yeni. Ini dalam rangka itu sehingga kemudian ada Nasdem, ada Demokrat, ada PKS, kemudian ini ada Nahdliyin kan begitu. Meskipun Nahdliyinnya tidak semuanya tentu saja karena di sana ada Muhaimin. Mungkin yang lain nanti ada di mana begitu. Tapi ada ceruk kekuatan Nahdliyin karena memang mereka juga beragam. Ya. Dan keinginan seperti ini juga didukung oleh kanal-kanal Nahdliyin yang beragam juga. Ada pesantren mana juga bersama Mas Anies gitu. Oke. Nah, ini untuk menambah kekuatan begitu. Saya meng-highlight, gak ada lagi selain dari NU. Gus Coy, itu tadi yang saya highlight. Mbak Rustika, tadi ada nama-nama tokoh ya NU yang kita bicarakan ya. Tadi sudah seliweran, ada Khofifah, ada Caimin, ada Yeni Wahid, ada Mahfud MD. Gimana? Siapa yang paling banyak dibicarakan di media sosial? Nah, itu kita bisa lihat di data. Yuk. Tapi kita melihat bahwa ternyata NU itu adalah salah satu isu yang sangat seksi. Dan isu itu selalu meningkat tajam menjelang Pilpres dan menjelang Pilkada. Selalu ya? Selalu gitu. Oke. Jadi dari pemberitaan dari tahun 2016, kebetulan kita melakukan riset gitu, kelihatan siapa sih yang paling konsisten. Dia dikaitkan dengan NU. Dan dari beberapa nama cawapres yang sekarang sedang bertebaran itu, ternyata Khofifah yang paling rajin pertama kali gitu kan. Dia dari tahun 2016 sampai sekarang dia selalu dikaitkan. Tapi lucunya di tahun 2020 itu flat. NU sepi-sepi aja gitu dikaitkan sama itu. Mungkin karena situasi politik seperti itu gitu. Kemudian Erick Thohir misalnya fenomenanya dia dikaitkan dengan NU itu baru di tahun 2018 di bulan September ketika dia diangkat menjadi salah satu tim pemenangan kampanye Pak Jokowi. Dan kemudian dia semakin dikuatkan karena dia ikut pendidikan latihan dasar menjadi Banser NU sehingga sejak saat itu dia sudah masuk sebagai tokoh NU gitu kan.
Dan kemudian juga dia menjadi lebih naik lagi ketika dia menjadi ketua steering komite untuk 100 tahun PBNU gitu. Sementara Mahfud gitu ya, Mahfud itu dia sangat dikaitkan dengan NU dan Pilpres itu menjelang 2018 yang lalu gitu. Kemudian turun dan kemudian naik lagi pada tahun 2021. Naik lagi gitu. Nah, yang menarik ya, dari media pun juga memberikan sebuah catatan gitu terkait sama NU. Kenapa NU itu sangat menarik gitu? Karena yang pertama, NU itu tadi seperti disampaikan gitu, memiliki orang mengaku NU itu lebih dari 50% gitu kan gitu. Terus kemudian yang kedua itu karena ada Sami'na wa Atokna itu kan. Jadi apa kata kiai mereka ikut. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan apa namanya, situasi politik identitas yang kemarin sempat menghangat gitu kan. Nah itu yang membuat situasi kenapa NU itu menjadi seksi gitu. Dan tapi lucunya lagi Mbak, media dan media sosial itu sempat menulis atau mengangkat isu terkait NU itu jangan sampai dijadikan kayak semacam mendorong mobil mogok gitu loh. Jadi kalau mobilnya udah lari gitu kan, kebetulan terus habis menang udah ditinggalkan. Nah itu dikhawatirkan. Mbak Rustika, ini dari ada grafik, betul. Nah dari hasilnya kita sebenarnya bisa melihat di data, di slide, kalau ini siapa sih sebenarnya yang paling banyak engagementnya dan siapa yang paling banyak terkait dengan exposure-nya. Merah ini exposure ya? Bukan, ini adalah perbandingan antara expose NU dengan isu Pilpres. Jadi itu rata-rata NU sama isu Pilpres dan dikaitkan sama mereka itu hanya sekitar 1-15% gitu. Nah, orang yang paling banyak dikaitkan dengan NU itu ternyata paling besar porsinya adalah Yeni Wahid gitu kan. Kemudian di situ juga terlihat beberapa nama. Nah, sebenarnya kita bisa melihat juga di grafik yang sebelumnya Mas. Jadi di situ kita lihat bahwa bakal cawapres NU yang paling banyak gitu ya di posting gitu ya di media sosial, pertama adalah Erick Thohir, kedua Muhaimin, ketiga Mahfud, keempat Sandiaga Uno, kelima Khofifah, dan keenam adalah Yeni Wahid. Itu secara jumlah exposure. Tapi kalau dari sisi engagement, jadi statement siapa sih yang mendapatkan paling banyak respons dari netizen? Ternyata beda hasilnya. Nomor 1 adalah Pak Mahfud MD, kedua adalah Pak Sandiaga Uno, ketiga Pak Erick Thohir, Muhaimin Iskandar, Khofifah, dan Yeni Wahid. Jadi memang ada perbedaan gitu, postingan dan juga jumlah engagement. Dan itu kalau kita breakdown lagi, Mbak, waduh, lebih seru lagi gitu. Lebih detail lagi gitu. Jadi kalau Pak Mahfud dia banyak mendapat engagement karena dia masuk di seluruh lini gitu. Apa isu-isu terkini isu-isu dan panas menyentuh kemarin, sisi emosional. Jadi salah satu postingan yang paling tinggi itu adalah ketika dia membantu membela seorang anak SMP yang dia dipolisikan oleh Pemkot Jambi kalau nggak salah. Itu. Terus kalau Pak Pak Sandiaga Uno, ternyata salah satu yang paling ramai adalah soal 50 miliar itu, selain bursa capres cawapres. Kalau Erick Thohir itu juga sama terkait sama bola dan juga stand up komedinya dengan Cak Lontong di saat Hala NU. Mbak Rustika, nanti kita kembali lagi dengan data-datanya yang sangat menarik itu. Nah, sudah gabung juga di studio ada Bung Budiman. Selamat sore, apa kabar? Terima kasih sudah hadir di studio Liputan 6. Bung Budiman, langsung saja. Ini gimana? Kita mau melihat kedekatan NU dan PDIP. Kan sebenarnya sudah dimulai sejak lama ya, jauh sejak Bung Karno. Bung Karno dan NU bahkan sudah jauh sebelum Indonesia merdeka. Iya, sudah sedekat itu ya. Nah, jadi PDIP dengan NU kita sudah bisa melihat kisah suksesnya 2019 lalu. Tapi bisa membayangkan nggak PDIP tanpa suara NU? PDI Perjuangan tanpa suara NU dulu ada tahun 60-an atau 50-an itu ada ucapan dari orang NU. Dulu NU itu kan tulisannya NO karena ejaan lama, lama gitu. Kata orang NU, Soekarno tanpa NO itu Sukar. Soekarno tanpa NO atau Nahdlatul Ulama itu Sukar, itu menarik. alias sulit ya. Susah, ya sulit. Tadi saya sempat melihat apa yang disampaikan oleh Tika tentang itu. Kalau kita lihat ya, Tika yang melakukan riset tentu saja datanya lebih kuat. Secara kuantitatif, saya mencoba mau melihat yang secara kualitatif. Kalau dalam urusan menjaga ideologi, ya kaum nasionalis Soekarnois itu selalu mengajak NU, begitu ya. Dari zaman kemerdekaan,
partai macam-macam, ada PNI, ada PDI, ada PDI Perjuangan, itu rata-rata memang selalu ngajak NU untuk menjaga Indonesia nih beyond urusan elektoral politik. Dan biasanya memang tokoh NU yang dekat dengan kalangan Soekarnois saya sebutkan katakanlah sayap progresifnya, sayap yang berpikir lebih ke depan, orang seperti Gus Dur, begitulah ya. Tentu saja kita tahu Gus Dur dulu, Hasyim Wahid, begitu ya, dalam soal menjaga ideologi. Tapi kalau kita perhatikan, kita cermati, kalau urusannya elektoral, PDI Perjuangan atau kaum Soekarnois, khususnya PDI Perjuangan di era modern ini, itu selalu mengajak sosok NU konservatif. Selalu mengajak NU konservatif. Selalu. Coba kita lihat zamannya Ibu Megawati dengan Pak Hasyim Muzadi. Betul. Kemudian tentu saja yang terbaru adalah Pak Jokowi kader PDI Perjuangan dengan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pun kalau misalnya beraliansi secara elektoral dengan kaum nasionalis, sesama nasionalis, orang PDI Perjuangan ngajak nasionalis yang sayapnya konservatif kalau urusannya pemilu. Kenapa? Karena memang PDI Perjuangan atau kaum nasionalis itu sadar bahwa Indonesia ini isinya bukan cuma progresif saja, tapi ada konservatifnya. Betul. Nah, Nggak bisa jadi memang PDI ditinggalkan ya. Perjuangan ini sebenarnya selalu melihat keseimbangan dan kesetimbangan, balance ya. Sehingga ketika ada kebutuhan untuk elektoral, mungkin secara ideologis, secara value lebih dekat dengan sayap-sayap progresif ya, kalau value. Tapi kalau urusannya elektoral, kita bicara kuantitas, bicara suara, PDI Perjuangan selalu mengajak sayap konservatif. Balik lagi ya, lama. itu lagi ya. Jadi sayap-sayap yang bukan paling kanan ya, pasti ya, kanan tengah lah ya, sayap kanan tengah. Nah, kenapa? Karena bukan sekedar urusannya kuantitas, ya, tetapi memang tadi itu urusan kualitas, bahwa memang visi Indonesia ini nggak bisa sekedar lihat ke depan, tapi kita harus memperhatikan juga kenyataan faktual di masyarakat, di mana banyak kaum konservatif. Dan kaum konservatif yang paling dekat dengan PDI Perjuangan adalah kaum konservatif tradisi Nahdien. Nah, siapakah itu sosoknya? Nah. Yang saat ini sudah dilirik PDIP. Ya, belum ada sosok konservatif itu. Dari daftar Nama-nama yang nama, disebut dari Tika daftar tadi, nama yang sudah itu disebut seluruhnya Mbak Tika. saya progresif itu. You name it, Muhammad Iskandar, Yeni Wahid, Mahfud MD, siapa lagi tadi nama-nama? Muhaimin. Itu orang-orang yang kalau cara berpikir itu hampir nggak jauh berbeda dengan PDI Perjuangan. Bedanya mereka punya tradisi pesantren, lahir dari pesantren, dari gerakan keagamaan, begitu ya. Cara melihat masyarakat, cara melihat dunia, cara melihat ekonomi, cara melihat kebebasan, cara melihat isu kemajuan, cara melihat kebudayaan, cara melihat teknologi, itu 11-12 istilahnya dengan orang-orang PDI Perjuangan. 11-12 orang seperti Yeni Wahid, Muhaimin, Pak Mahfud MD tadi. Tapi kalau kita perhatikan orang seperti dulu Pak Hasyim Muzadi, Pak Ma'ruf Amin yang sekarang, beberapa yang lain yang cenderung memang diajak oleh PDI Perjuangan, memang sebenarnya secara value agak berjarak. Tetapi mereka lah paling ramah, paling memahami kita. Sebagaimana kita juga memahami tradisi Nahdien. Jadi ada soal-soal di luar perhitungan kuantitatif politik, di mana rasa kebangsaan dan rasa bahwa aku berbeda, tapi kamu saudaraku sebangsa. Khofifah mungkin? Nasaruddin sepertinya. Nasaruddin enggak, saya progresif, Pak Nasaruddin. Bu Khofifah juga relatif progresif yang moderat ya. Ini menarik ya. Jadi menurut saya kemarin sekarang ketua umum Indonesia saya progresif juga ya, saya progresif juga Pak Yahya Stakuf. Jadi ini menarik, harus mencari sisi konservatif dari NU yang menurut saya PDI Perjuangan aman secara elektoral. Iya, itu dulu aman kan. secara elektoral, begitu. Oke. Enggak, ini perspektif yang lain ya. Masih ngambang nih jawabannya Bung Budiman. Saya mau balik lagi ke Prof. Hikam. Prof, tadi kan kita sudah melihat ya, Mbak Tika tadi sudah menyebutkan ada sederet nama yang dikaitkan dengan NU dan juga bakal calon wakil presiden. Melihatnya seperti apa? Ya kalau
Menurut saya sih NU itu bisa dianggap sebagai satu paguyuban begitu yang tidak mirip dengan yang lain-lain yang bisa dipecah-pecah begitu saja dengan konservatisme, moderatisme atau progresivisme. Menempatkan orang seperti Almarhum Gus Dur dengan misalnya orang seperti Gus Coy sebagai kelompok progresif saja itu kalau di dalam NU ya diketawai. itu sampai nggak taunya NU aja ngarang-ngarang aja itu. Jadi makanya kalau PDIP memang menggunakan paradigmanya Budiman Sujatmiko, ya nanti end up akan memperoleh orang bukan NU karena saking bingungnya, karena semuanya nanti akan dimasukkan dalam keranjang progresif. Misalnya menganggap yang namanya Gus Hasim itu konservatif, kemudian Ma'ruf Amin konservatif, itu salahnya luar biasa. Yang membawa ide syariah, bangkeng syariah itu adalah Yai Ma'ruf Amin. Itu kurang progresif apa? Kemudian juga yang namanya Gus Hasim Muzadi itu juga membawa isu-isu global, progresif, human right, dan lain sebagainya juga. Dan bukan konservatif sama sekali kalau dilihat dari segi itu. Saya kira nggak usah bermain-main dengan pengotak-kotaan NU sebagai saya konservatif, saya untuk hanya saking sulitnya memperoleh orang NU. Saya kira ini semua karena memang agak sulit untuk misalnya mengambil seperti orang seperti Pak Mahfud MD atau Khofifah. Tapi PDIP itu sebetulnya konkret saja. Mereka itu akan memilih pertama yang kemudian dekat dengan NU, tapi juga pada saat yang sama dia juga akan bisa mendukung aspek finansial dari politik. Jadi yang dicari itu yang orang NU yang punya elektoral politiknya tinggi, suara yang tinggi, tapi sekaligus bisa membiayai, ikut menyumbang finansial itu. Jadi bukan pada soal ide atau soal progresivitas itu. Tuh Bang Budiman, betul nggak tuh syaratnya? Sampai sekarang masih kesulitan. Nah, kriteria seperti itu ada nggak, Mas? Apa itu? Elektoral sekaligus logistik. Betul, elektoral, logistik, dan NU. Ya kalau mau mencari sama-sama ya nggak mungkin, paling tidak yang bisa dilakukan adalah orang yang elektoralnya sangat kuat, tetapi dia bisa meyakinkan pihak-pihak yang bisa menopang dari segi istilah orang NU itu yang selain integritas punya isi tas itu loh. Nah itu siapa gitu. Makanya kan ada isu kemudian mengajak orang seperti Erick Thohir dan Sandiaga dianggap sebagai bagian dari NU. Ya sama sekali bukan. Kalau orang kemudian dilabeli menjadi bersertifikat kemudian dianggap sudah NU, itu sama dengan kesalahan Budiman Sujatmiko tadi itu, hanya mereduksi persoalan-persoalan yang bersifat kemampuan finansial menjadi bagian dari dunia dalam dan Nahdlatul Ulama. Ya nanti nggak akan ada yang akan mendukung itu sebagai kekuatan elektoral. Makanya pada akhirnya kalau menurut saya pribadi ya calon dari NU itu paling top itu ya misalnya satu Pak Mahfud MD, yang nomor dua kalau tidak Bu Khofifah yang kemudian dianggap sudah out itu ya Muhaimin atau Mbak Yeni Wahid. Oke. Nah kalau NU, sudah keluar nama. Kalau suara NU itu terpecah menjadi lebih dari 2 atau 3, itu saya yakin NU tidak akan menjadi game changer seperti 2016-2019. Ya sama saja seperti yang lain-lain juga. Nah disitulah sebetulnya kepemimpinan PBNU sangat dipentingkan untuk bisa meyakinkan sebagai struktural yang saya tadi kemukakan untuk bisa menjadi semacam pendulum apa yang akan dinasihatkan kepada warga Nahdlatul Ulama. Baik, Prof. Hikam. Ya itu tadi ada keluar nama Mahfud MD, Khofifah, Yeni Wahid, Caimin. Gimana, Bung Budiman mau langsung menanggapi? Ya, ada beberapa nama dalam 10 cawapres itu. Cuma memang kalau asumsinya bahwa hanya isi tas, tidak juga Pak Hikam ya.
ketika kita mendukung Kiai Haji Tidak Ahmad hanya itu. Ma'ruf Amin, Tidak kita hanya belum itu. mendukung Pak Ma'ruf Amin 2019, kita tidak berbicara soal itu. Kita sama sekali tidak bicara soal logistik. Pak Ma'ruf Amin 2019 ya. Artinya kalau kita tentu saja butuh logistik di dalam politik. Tetap diperhitungkan Tetap dong. berhitungkan, tapi bukan itu yang utama. Karena kalau yang utama ya seharusnya dari kemarin-kemarin PDI Perjuangan pasti berbicara Soal soal siapa yang bisa menawarkan logistik angka itu. begitu. Menurut saya tidak tahu kalau partai lain ya. Saya tidak tahu kalau partai lain ya. Tapi di PDI Perjuangan ada beberapa pertimbangan ketika dulu dengan Pak Kiai Haji Hashim Muzadi Ya. 2004. Saya kira juga tidak mencerminkan kekuatan logistik Pak Hikam. Beberapa ya, Pak Hashim Muzadi, kemudian siapa lagi? Ya Pak Ma'ruf Amin ya kalau kita di kalangan Nahdlatul Ulama. Jadi sama sekali kami tidak melakukan itu. Buktikan bahwa Pak Hashim Muzadi dan Pak Ma'ruf Amin adalah logistik. Saya kira enggak. Boleh saya respon? Ya. Silahkan. Prof. Hikam, silahkan. Ini kan saya bicara soal logistik ini kan 2024. Kita tidak bicara 2004, 2016 bahkan tidak. Kondisi sekarang, dinamika politik sekarang itu karena politik Indonesia sudah begitu dependen kepada oligarki, maka mau tidak mau variabel yang namanya isi tas itu menjadi sangat luar biasa. Sehingga itu kemudian menjadi hal yang harus diperhitungkan. Pak Mahfud pun menurut saya, kenapa sulit sekali untuk masuk menjadi salah satu pilihan dari partai-partai politik? Saya kira salah satu bagiannya adalah karena selain beliau orang yang menakutkan dalam pengertian kemampuannya untuk memberantas korupsi dan lain sebagainya, juga karena beliau di dalam soal isi tas itu masih sangat diragukan kemampuannya. Jadi Ya. Gini, situasi betul ada perubahan situasi. Memang politik kita akhir-akhir ini bukan cuma kualitatif, kuantitatif, tapi sudah cuantitatif juga. Cuantitatif. Tapi masalahnya gini, saya tidak bisa melakukan judgement terhadap partai lain. Saya tidak melakukan judgement pada partai lain. Tapi mengatakan bahwa pertimbangan utama PDI Perjuangan adalah uang, saya pastikan tidak. Oke. Saya pastikan tidak. Bahwa itu dibutuhkan, iya. Misalnya ada kekuatan logistik dan ideologis, tentu itu too good to be true, sempurna, ya. Logistik maupun ideologis, ya kan? Ideologistik kan kira-kira begitu. Tapi tidak pernah kita hitung-hitungannya sekedar logistik. Oke, Ya. kalau itu PDIP, kalau Nasdem gimana, Gus Coy? Tadi ya syarat-syaratnya NU elektoral, kemudian logistik. Nasdem melihat ini tidak? Jadi ketika kita ingin menambah kekuatan, kemudian pilihan kita kekuatan itu ada pada NU, maka kita sadar betul bahwa di NU memang nggak ada uang, kader-kadernya nggak punya uang, nggak punya cuanis apa, logis itu nggak ada, sadar. Jadi itu yang kita butuhkan hanya elektoral, hanya tambahan suara, gitu kan. Nah, tapi sekaligus punya pikiran bahwa karena NU itu besar dan secara politik itu memang sulit disatukan, maka NU akan menyebar di mana-mana, gitu kan. Nah, ketika menyebar di mana-mana, kalau ini ada 3 koalisi, maka selain ada di koalisi misalnya Mas Ganjar, Pak Prabowo, juga ada di koalisi perubahan. Sehingga semuanya partai-partai ini memberikan tetap memberikan tempat bagi NU, siapapun pemenangnya ada di situ. Ini penghormatan pada sejarah, ini kepada penghormatan mayoritas, ini penghormatan pada menurut Gus Dur itu bagian dari subkultur bangsa yang penting, gitu. Itu ada representasi dalam negara, gitu. Nah, setelah itu maka dia bukan sekedar menjadi ban serep seperti yang terjadi hari ini, misalnya gitu ya. Betul-betul dikasih peran. Nah, betul-betul memang ada porsi, ada fungsi, ada substansi yang bisa diperjuangkan, bukan sekedar hanya kepentingan elektoral. Begitu terpilih selesai. Kemudian di sini ada menjadi simbolik, tapi tidak substantif. Kita tidak ingin seperti itu.
Karena NU harus memberikan substansi untuk kepentingan bangsa ke depan. Saya kira Baik. itu. Terima kasih Gus Coy. Apakah itu menyindir? Tidak ya? Oh enggak, ini enggak ada sindir menyindir. Oh iya. Ini kita lihat Reminder faktanya. untuk kita semua ya, untuk tidak hanya menjadi simbolik itu tadi, tapi juga punya kontribusi nyata. Mbak Tika, begitulah. Mbak Tika, Dan itu harapan tadi seluruh warga NU, ya kan? Mbak Tika tadi kita sudah melihat bagaimana suara NU ini menjadi rebutan, bagaimana ini menjadi seksi, dan kalau bisa semua nih cawapresnya NU gitu. Ya. Cawapresnya. Cawapresnya NU. Nah, Gimana? sepertinya seperti itu. Nah, jadi kalau saya melihatnya dari kacamata media sosial ya gitu ya. Kita melihat bahwa ada 52% itu apa namanya? Pemilih itu adalah milenial dan Gen Z. Milenial dan Gen Z itu dia sangat dekat dengan media sosial. Dan kita banyak belajar dari beberapa pemilu di luar. Itu ternyata suara mereka itu akan menentukan sekali. Dan bagaimana peran media dan media sosial itu akan sangat besar di masa yang akan datang gitu. Yep. Jadi kalau misalnya tadi disebutkan soal logistik atau apa, nah di dalam data tadi itu sudah tersirat sebenarnya gitu. Oh ternyata yang paling dapat banyak engagement dari netizen ini kan kita bicara soal popularitas kan gitu. Karena kalau popularitas organik dalam tanda petik kita mungkin secara logistik bisa dikurangin. Karena apa? Karena secara organik itu. Nah seperti itu. Sudah ada 3 nama yang dia cukup besar secara engagement gitu. Nah 3 nama yang cukup besar. iya 3 nama cukup besar gitu secara engagement gitu. Jadi ada nama walaupun tadi Pak Aisyikam sudah menyatakan bahwa yang masuk hanya 4 nama gitu, Sandiaga Uno sama Yang NU Erik NU tidak elektoral. masuk gitu. Betul. Tapi kalau dari sisi engagement tadi ternyata yang nomor 1 Pak Mahfud, nomor 2 adalah Sandiaga Uno, dan ketiga adalah Pak Erick Thohir. Kenapa Khofifah belum tinggi? Karena dia masih di level lokal. Tapi kita juga punya data yang menarik nih Mbak. Jadi kalau kita lihat dari jejaring percakapan, jadi social networknya gitu ya, ternyata di media sosial itu, terutama di Twitter sih memang, ketika kita bicara soal NU, ternyata NU itu menjadi salah satu daya tarik gitu bagi netizen untuk bicara terkait sama Pilpres gitu. Nah kita bisa lihat di data gitu ya dari SNI juga. Nah itu terlihat bahwa kalau kita bicara NU ternyata 45% itu rata-rata pro Muhaimin. Tapi kita lihat bahwa 3 bahkan 5 itu dia masing-masing membentuk echo chamber kan. Jadi yang hijau tuh kelompoknya pro Muhaimin 45% gitu. Isinya adalah mereka yang mengklaim dukungan dari warga NU kepada Muhaimin sebagai capres. Tapi ya itu kita lihat ini sebenarnya fenomena menarik ya. Ini adalah salah satu bagaimana echo chamber itu berlangsung di media sosial. Sementara itu 16% itu adalah pro Ganjar dan Erik. Nah ini adalah situasi dari bulan Januari sampai Juli yang kemudian kita bikin jejaringnya gitu. Dan sebenarnya kalau kita buka dari hari ke hari itu sudah ada perbedaan gitu. Jadi dulu itu ET itu dia dikaitkan dengan Ganjar. Tapi belakangan itu ET sudah mulai dikaitkan dengan capres yang lain seperti Prabowo gitu. Tapi kalau dari jaringan social network ternyata dari jangka panjang pro Ganjar Erik itu ada 16% gitu. Kemudian pro Anies itu ada 13%. Jadi mereka mengklaim adanya deklarasi kelompok Formas NU kepada Anies, dan ini menunjukkan bahwa setiap capres itu aku didukung NU loh, aku didukung NU loh gitu. Sementara pro Prabowo itu 5% gitu. Jadi 5% ini berasal dari cuitan-cuitan atau apa namanya hasil survei terkait bahwa ternyata warga NU Jatim itu 40% misalnya gitu kan mendukung Prabowo gitu. Jadi rata-rata seperti itu. Nah, dari catatan di media sosial juga ternyata ketika bicara soal 40% ke Prabowo. ya dari hasil survei yang kemudian diposting di media sosial dan kemudian sama netizen yang pro Prabowo itu diangkat. Ini Prabowo adalah dekat dengan NU gitu. Dan menariknya lagi Mbak, kalau kita bedah lagi gitu, ternyata yang menjadi salah satu daya tarik di antara mereka dan terkait sama NU itu Jawa Timur. Betul. Nah itu Nggak bisa jadi lepas ya. nggak Harus lepas dari Jawa Timur dan gitu. NU. Setuju. Thank you Mbak Tika. Ya. Jelas banget datanya sedetail itu. Prof Hikam, mungkin sebelum kita tutup diskusi kita yang luar biasa ini Prof. Jadi ya. Nah kalau kita lihat dari 4 nama tadi itu yang mempunyai katakanlah tingkat popularitas dan kapasitas yang
katakanlah bisa inklusif, maka saya yakin Pak Mahfud adalah number one. Pertama, beliau mempunyai pengalaman tidak hanya di eksekutif tapi juga di legislatif dan yudikatif. Yang kedua, beliau dikenal perbuatannya atau kiprahnya itu menjangkau bukan hanya kepentingan kelompok NU apalagi kelompok Islam saja, tetapi juga secara nationwide itu sangat diakui. Yang ketiga, dan ini yang paling menentukan menurut saya kenapa beliau populer, karena bersih. Tidak ada barangkali dari masing-masing yang sekarang muncul itu yang track recordnya dalam soal bebas korupsi itu yang membandingi Profesor Mahfud. Jadi ukuran itulah yang membuat beliau walaupun tidak punya partai, ya, dan juga sampai hari ini beliau belum mempunyai tim sukses bahkan, atau ngomong di luar bahwa beliau akan tertarik untuk menjadi calon entah wapres entah apa. Tetapi dalam berbagai polling yang dilakukan oleh beberapa podcast misalnya itu, suara beliau itu selalu yang termasuk yang sangat tinggi atau paling tinggi atau paling tidak selalu ada di situ. Ya, jadi oleh karena itu memang saya setuju bahwa NU tidak bisa kemudian N block itu tidak mungkin. Karena biasanya NU itu setiap tokohnya itu akan mempunyai pendukung masing-masing. Jadi misalnya Anda menjagokan misalnya katakanlah 4 tokoh NU, ya 4-4-nya akan dapat suara semua. Tidak akan mungkin bisa membayangkan 4 dari NU itu yang dapat suara banyak cuma 1 atau 2. Nah, masalahnya kalau itu yang terjadi seperti saya katakan, maka pemilih NU tidak lagi akan menjadi game changer di dalam pemilu 2024. Makanya sebagai pengamat politik saya suggest ya bahwa tokoh-tokoh NU yang akan muncul sebagai wapres itu maksimum 2 aja, nggak bisa lebih dari itu. Begitu lebih dari 2 orang, ya sorry aja, barangkali masing-masing nanti akan mendapat suara yang tidak terlalu tajam begitu. Ya itu aja kalau menurut saya. Betul, mungkin ini ya simpati publiknya bisa jadi berkurang ya kalau semuanya maju NU ya. Gus Coy melihatnya gimana kalau Nasdem? Nasdem kan berarti tadi sempat bicara sudah ke Hovifah, kemudian sudah ke Yeni Wahid. Apakah ini juga akan melakukan pendekatan yang sama mungkin ke Mahfud? Iya, jadi Pak Mahfud punya pengalaman, Hovifah punya pengalaman. Ya ini memang yang belum punya pengalaman di pemerintahan. Ya. Tapi dia punya potensi dasar yang luar biasa, yang bisa dikembangkan, yang beberapa hal memiliki keunggulan dari 2 orang itu, baik Hovifah maupun Pak Mahfud. Gitu. Karena kita tahu betul ya ini bergaul sejak dulu ya. Nah, oleh karena itu maka meskipun dia belum punya pengalaman secara pemerintahan maupun legislatif, eksekutif, yudikatif ya, tetapi dia karena punya potensi itu maka dia layak untuk diberi kesempatan. Nah, sebagai kader NU ya, yang kebetulan ada di Nasdem, kita berharap PDIP ngambil kader NU, kita senang. Kemudian Gerindra ngambil NU, kita senang. Nasdem juga ngambil NU, kita lebih senang. Semua senang. Nanti suara dibagi, sehingga siapapun yang menang tetap ada di situ NU, jangan sampai hilang, jangan sampai lepas. Karena begini Mbak, karena sekarang akal pikiran manusia itu kan terbatas. Menyangkut kekuasaan itu tidak bisa hanya menggunakan strategi kita, pikiran kita, ilmu kita. Tuhan ikut menentukan di sini. Jadi kalau ada kelompok kecil hari ini dianggap wah itu nanti pasti kalah, belum tentu, begitu kan? Belum tentu. Kemudian NU cukup di 2 ini aja, nggak boleh yang ketiga itu ya belum tentu, karena dalam sejarah ada kamim fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsiratan. Jadi ada kelompok kecil yang dulunya dianggap pinggiran kecil tapi kemudian mengalahkan yang besar. Nah, keterlibatan Tuhan di sini kita yakin ada. Nah, nanti berpihak kepada siapa?
pada kami atau kepada yang lain, nah itu Allah alam, kita tunggu dalam perjalanan berikutnya. Bung Riniman, gimana PDIP? Ya, sebagai saya katakan Tapi tadi, kayaknya kalau saya boleh ngomentari Gus Coy, kayaknya dalam politik Indonesia itu Tuhan nggak memihak kayaknya. Bukan Tuhan apa Jadi, cuan? Al-Quran hanya berlaku di sana, tidak berlaku di Indonesia. Ya. yang jelas Indonesia ini baik di zaman Orde Bung Karno, Orde Pak Harto, Orde Reformasi, kita ini selalu ada dalam kaum nasionalis dan kaum Nahdien selalu berperan, begitu. Dalam pengertian berperan bukan sekedar menjadi tempelan kaum Nahdien, tapi juga sebenarnya secara value menjadi substansi keindonesiaan. Pertanyaannya sekarang dalam sejarahnya pada bersekutu dengan siapakah Nahdien itu cuma akan jadi tempelan? Menurut saya dengan kaum nasionalis, kaum Nahdien tidak pernah jadi tempelan. Dengan kaum Soekarnois, kaum Nahdien tidak pernah jadi tempelan. Tidak pernah. Saya tidak tahu dengan yang lainnya, saya nggak melakukan judgement. Nah, sekarang bagaimana Nasdem dengan calonnya? Apakah memang secara ideologis punya keberakaran yang sama, punya histori yang sama Dengan NU. dengan NU? Itu harus kita tarik ke sana. Karena kalau misalnya akarnya adalah ketemu di akar, tumbuhnya bareng, nggak mungkin jadi tempelan tuh. Tapi kalau sekedar dicangkokkan, sementara akarnya memang jauh, dicangkokkan, ya namanya cangkokan, namanya itu tempelan. Ini bukan soal takdir Tuhan atau tidak Tuhan, tidak bisa soal kuantitatif politik kecil atau besar, bukan soal Nasdem kecil, nggak ada yang nganggap Nasdem kecil ya, nggak ya. Tapi pada masalah soal jarak akarnya dari mana. Ya. Ini tumbuh bareng, bangun Indonesia atau ketemu hanya untuk persoalan elektoral, itu cangkokan kalau di situ. Gus Coy, ya. Nasdem ya, dan calonnya. Calon kita kan Anies. Anies itu siapa? Anies itu punya orang tua Mbah, itu temennya Mbah Wahid Hashim. Namanya Air Baswedan itu nasionalis, itu pendiri bangsa, sama dengan Wahid Hashim. Loh, ketika Yeni ditampilkan dipasangkan dengan Anies, itu bukan tempelan, itu adalah akar, mengingatkan kembali ke bangsa ini loh, termasuk akar bangsa. Yang akar saya maksud Pak Coy, akar yang saya maksud adalah akar ideologis bukan biologis ya. Akar ideologis ya, bukan biologis ya, karena nggak bisa. Ini kan Indonesia, kita bukan bicara keluarga, kita bicara Indonesia. Idea of NKRI, bukan Nusantara, bukan soal genealogi biologis, bukan nih. Yang bapaknya itu adalah polisi yang temannya Bung Karno atau mengagumi Bung Karno. Meragukan. Jangan merasa paling nasionalis, Bung. Semuanya ini nasionalis. Kita selesai soal nasionalisme. Ya. Hanya bedanya mungkin Anda lebih ultra nasionalis. Enggak ultra nasionalis. Nanti jadi rasis nanti. Enggak. Mengakukan orang lain tidak ideologis nasionalis. Enggak, makanya ini bukan sepakat. Kita nggak bicara soal biologi. Argumen bahwa soal kedekatan ya itu mungkin harus dibatalkan di sini. Yang saya katakan bahwa perjalanan politik itu yang paling penting ya. Perjalanan politiknya itu menurut saya. Prof. Hikam senyum-senyum, saya rasa ingin komentar. Ya, kalau saya mengatakan bahwa mendingan NU itu terbatas dua, itu tidak berarti dua itu hanya PDIP dan Gerindra, terus tidak Nasdem, bukan. Jadi kebijaksanaan dari pengurus atau katakanlah tokoh-tokoh NU untuk memberikan semacam nasihat lah, ya, bahwa dua saja lah, nggak usah banyak-banyak. Nah, nanti siapa yang dapat ya terserah bagaimana, yang menguntungkan NU itu siapa, begitu kan. Bisa juga yang paling menguntungkan Anies kan, bisa juga yang menguntungkan Prabowo, bisa juga yang menguntungkan Ganjar kan, bisa saja itu. Makanya saya bilang Yang maju tidak hanya dua, Bro. siapa Yang maju dapat. tiga ini. Hah?
Yang maju 3 koalisi ini bukan 2. Jadi Ya 3. biar mereka dapat 2 aja dari NU, yang satunya tidak dari NU, dari siapa lah, misalnya dari sesama nasionalis kan bisa saja. Kalau senario saya sih yang potensial menang itu adalah pertama pasangan dari nasionalis Islam moderat. Yang kedua adalah Islam moderat dengan nasionalis. Yang ketiga adalah sesama nasionalis. Bisa juga. Ya, itu hal-hal yang logis saja, kan tidak harus. Tetapi yang paling payah itu kalau menurut hitungan saya, kalau pasangannya sesama Islam, itu yang paling parah itu. Kayaknya nggak akan dapat suara itu, kalau begitu. Nah, kalau ngitung NU, Pak Hikam, kalau saya ya menghitung NU itu bukan Islamnya dalam konteks kita berpolitik seperti ini. Itu hubul watonnya itu, jadi kebangsaannya, nasionalismenya. Saya setuju. Hanya karena dia santri basis Islam. Jadi nasionalismenya itu berbeda dengan kaum sekuler kan, memang tidak membawa Islam ke dalam ranah politik. Tapi kita ini kan bernasionalisnya itu pakai teologi, jadi teologis sekali, bukan hanya ideologis loh ya. Ya Pak Budiman, NU itu nasionalisme itu teologis loh. Hubul waton minal iman, coba itu teologis sekali. Jadi lebih nasionalis dari kaum nasionalis. Berarti lebih ultra ya? Berarti lebih ultra. Enggak, kalau saya tadi katakan tadi Pak Hikam bicara Nasdem, saya justru nggak bicara Nasdem. Kalau saya Nasdem kenal baik lah orangnya ya. Jadi saya nggak berbicara Nasdem, Gus Coy. Nggak, kalau Nasdem ini kan apa ya? Lagi mainnya terlalu jauh ini. Nasdem ini bukan orang luar rumah, tapi orang dalam rumah yang mainnya kadoan ini. Saya nggak bicara Nasdem justru. Ya. Oke, terima kasih banyak Bapak-Bapak. Nanti kita lanjut lagi, semoga masih ada episode selanjutnya. Prof. Hikam, terima kasih sudah gabung lewat sambungan Zoom. Gus Coy, terima kasih banyak juga. Tadi ada Bang Andre dan di studio ada Bung Budiman, ada Mbak Tika. Terima kasih banyak. Dan memang panas tidak bisa dipungkiri ya, seseksi itu suara NU dalam Pilpres 2024. Tapi apakah bakal calon presiden ini akan memilih calon pendampingnya dari NU? Nah, ini masih jadi pertanyaan. Kita nantikan. Saya Skolastika Silvia, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Liputan 6 Talk. Salam SCTV.